Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Freddy Haris. Mari dengarkan atau baca renungan ini, hidupmu akan diberkati. Judul renungan hari ini, Kejujuran. Ayat inti, Amsal 12 ayat 19 dan 22 bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Selama lebih dari 30 tahun saya telah menekankan bahwa bagian yang paling penting kepada kekristenan yang sejati adalah memiliki hubungan pribadi dan intim dengan Yesus. Saya secara konsisten mengerjakan hal ini. Saya menghabiskan 3 jam setiap hari bersama Yesus dalam renungan pagi, menghadiri pertemuan doa dan gereja, mengajar para klien di druk alternatif program tentang Yesus, berjalan 2 mil, 5 hari dalam seminggu, dan bahkan menjadi seorang vegan, semuanya dalam upaya untuk terhubung dengan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Dan kemudian hal itu terjadi. Dalam perjalanan 10 hari ke Belgia, saya menemukan tautan yang hilang, kejujuran. Hubungan pribadi dan intim dengan Kristus tidaklah mungkin kecuali Anda benar-benar jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Untuk pertama kalinya saya berseru, dengan jujur, kepada Tuhan, memohon agar Dia melepaskan saya dari setiap dosa dalam hidup saya. Saya pikir saya adalah orang yang cukup baik sampai beberapa tulang kecil mulai berjatuhan dari penyimpanan saya dan kemudian yang besar. Jiwa saya hancur. Namun saya semakin memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saya apa yang perlu saya lakukan untuk berterus terang dalam hubungan saya dengannya yang hilang. Sebagian dari penuaian saya membawa saya kembali ke 15 tahun yang lalu kepada seorang teman yang telah saya lukai. Roh Kudus mengesankan saya untuk menelepon dan meminta maaf. Dia menerima permintaan maaf saya, memaafkan saya, dan berkata, "Saya memerlukan telepon ini hari ini." Dia memimpin doa untuk kami berdua, dan kami berjanji akan bertemu satu sama lain di surga jika tidak bertemu lagi di bumi. Saya tidak dapat mengungkapkan betapa senangnya perasaan saya terhadap penyembuhan yang terjadi di antara kami berdua. Apa manfaat pengalaman ini bagi saya? Sebagaimana yang telah saya akui bagaimana Bapa Surgawi saya telah memberkati saya dengan luar biasa. Meskipun saya penuh dengan dosa, tidak menahan saya sebagai tawanan tetapi menghujani saya dengan begitu banyak pemberian yang sebenarnya tidak patut saya terima. Pertanyaan muncul di benak saya. Apa yang akan Dia lakukan sekarang terhadap hati saya yang sudah berserah total kepadanya dan siap menerima rahmat-Nya? Pemikiran itu sungguh menakjubkan. Yang kedua, saya sekarang mencoba melihat orang lain dengan mata Yesus. Saya melihat seperti apa mereka nanti, bukan seperti apa mereka sekarang ini. Hilang sudah legisme, dunia saya menjadi berbeda. Permohonan saya adalah jangan hanya tampak, berperan, dalam gereja dan melewatkan kehidupan kekal, seperti yang hampir saya lakukan. Jadilah jujur pada diri sendiri dan Tuhan. Seperti yang dikatakan Martin Luther King, Jr., saya akhirnya bebas. Akhirnya saya bebas. Terima kasih Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya saya bebas. Dan rasanya sangat menyenangkan. Apakah Anda sudah jujur kepada Tuhan atau apakah Anda menyimpan dosa tersembunyi di dalam kehidupan Anda? Tanyakan kepada Tuhan apa yang diperlukan untuk berterus terang, dan lihatlah tulang belulang apa yang telah keluar dari penyimpanan Anda. Doa hari ini, Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar meski aku tidak layak. Selidikilah hatiku dan singkapkan setiap dosa tersembunyi. Beri aku keberanian untuk jujur dan hidup dalam pertobatan. Ajarku memandang orang lain dengan mata Yesus dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu. Bebaskan aku sepenuhnya oleh rahmat-Mu. Dalam nama Yesus, amin.